Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita melalui media online ini karena kita tidak dapat bertatap muka langsung karena pandemi corona belum berakhir. Ya, mudah-mudahan dengan media ini tetap kita dapat mendapatkan ilmu, ya, terutama terkait dengan kajian hadis-hadis dakwah. Kita sampai sekarang kepada hadis nomor 15. Ya, mahasiswa bisa membukanya karena sudah kita bagikan hadis nomor 15. Hadis ini agak panjang ininya, ya, riwayat Imam Muslim. Ya, kita ambil saja hadis ini awal sanadnya yaitu Imam Muslim, kemudian kita ambil langsung kepada akhir daripada sanad hadis ini. Ya, kalau kita lihat di sini akhir sanad daripada hadis ini adalah dari Usamah ibni Zaid. Ya, akhir sanad daripada hadis ini adalah Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwa telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa Nabi bersabda? Yaqul yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaqulun ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Ini hadis ini amat penting bagi para dai, bahwa dari Usamah ibni Zaid, sahabat Nabi ini berkata telah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi mengatakan yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat. Fayulqa finnar, lalu orang ini dilempar ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu kemudian usus perutnya itu, ya, terurai keluar. Ya, fatandaliku artinya usus perut itu keluar, aqtab usus perut. Ya, usus perut, batnihi perut. Fayaduru biha, lalu dia jalan mengelilingi neraka. Kama yadurul himaru birraha, seperti keledai mengelilingi tempat penggilingan. Ya, fayajtami'u ilahi ahlun nar, lalu berkumpullah penduduk neraka, ya, melihat fenomena ini. Fayaqulun, lalu penghuni neraka mengatakan, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kamu? Alam takum ta'mur bil ma'ruf, bukankah kamu dulu di dunia adalah orang yang mengajak orang berbuat baik, wa tanha 'anil munkar, melarang orang buat kemungkaran? Fayaqulu bala, orang ini mengatakan betul, saya orangnya. Qad kuntu amuru bil ma'ruf, saya menyuruh orang buat baik, wala atihi, tapi saya tidak buat. Wa anha 'anil munkar wa atihi, saya larang orang buat kemungkaran tapi saya sendiri membuatnya. Ini amat penting hadis ini bagi para dai, bahwa Rasulullah mengatakan akan didatangkan nanti, artinya untuk disidang pada hari akhirat seseorang, lalu kemudian orang ini dilempar ke dalam neraka. Ketika dia dalam neraka, usus perutnya terurai keluar. Bayangkan bagaimana buruknya pandangan, usus perut yang panjang ini terurai keluar. Kemudian dia jalan mengelilingi neraka seperti keledai mengelilingi tempat penggilingan. Ini kalau zaman dulu, ya, belum ada alat penggilingan tebu misalnya, maka digiling dengan keledai yang mengelilingi tempat penggilingan. Dia putar tempat penggilingan. Beginilah orang dengan usus perutnya terurai keluar ini keliling neraka dia. Fayajtami'u ilahi ahlun nar, lalu fenomena ini membuat penduduk neraka berkumpul mengelilingi orang ini. Bayangkan dalam kepedihan neraka, ya, sempat orang penghuni neraka melihat fenomena aneh ini, lalu mereka berkumpul. Seraya mereka berkata, wahai fulan. Ini kalau kita lihat dalam redaksi hadis ini, ada yang mengenal orang ini ketika di dunia dulu. Dari penduduk neraka yang berkumpul ada yang mengenal orang ini. Lalu mengatakan, wahai fulan. Artinya nanti disebut namanya.
Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh orang buat baik, melarang orang buat kemungkaran? Ini bisa kita perlebar dengan pemahaman atau terjemahan bebas bahwa, wahai fulan, bukankah kamu dulu yang jadi khatib hari raya di masjid kami? Bukankah kamu dulu yang ceramah maulid di tempat kami? Bukankah kamu dulu yang ceramah Isra Mi'raj di tempat kami? Bukankah kamu dulu yang masyhur di masyarakat sebagai penceramah, sebagai dai? Orang ini menjawab, betul, saya orangnya. Kenapa saya hari ini begini? Karena saya suruh orang buat baik, saya sendiri tidak buat. Saya suruh orang untuk tidak buat mungkar, saya larang orang buat mungkar, saya sendiri buat kemungkaran. Inilah kondisi saya hari ini. Maka hati-hati sekali para dai, ya, jangan sampai suruh orang buat baik tapi dia sendiri tidak buat. Jangan sampai larang orang buat kemungkaran tapi dia sendiri buat. Para ulama dalam kajian ilmu dakwah, hadis diletakkan di bawah bahwa seorang dai itu harus istiqamah, harus sinkron antara apa yang dia ajak orang dengan yang dia buat sendiri, harus sejalan. Jangan sampai ajak orang A dia buat B, larang orang A tapi dia kemudian yang dia buat apa yang dia larang orang. Na'udzubillah dari ancaman yang amat-amat mengerikan ini bagi para dai. Maka dai ini di samping dia memang janji pahala luar biasa seperti sudah kita sampaikan di hadis-hadis awal, tapi juga diancam dengan ancaman yang cukup mengerikan. Ini artinya apa? Perlu betul-betul dai ini kehati-hatian di dalam berdakwah. Jangan sampai tadi ya mengajak orang kepada sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dia melarang orang sesuatu tapi dia sendiri melakukan yang dilarang, yang dia melarang orang lain. Ini luar biasa ancamannya, sampai membuat fenomena penduduk neraka dalam kesusahan sendiri menjadi heran dengan melihat kondisi orang yang seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.